Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang masih dalam seri doa yang dijawab. Sekali lagi saya percaya saudara, kita rindu doa-doa kita dijawab. Saudara tentu saja rindu apa yang sedang saudara mohonkan kepada Tuhan, apa yang sedang saudara doakan kepada Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang jawaban doa saudara, doa yang dijawab itu bukan sekedar doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita lipat tangan, tutup mata, lalu kemudian mulai mengucapkan permohonan-permohonan. Doa bukan sekedar itu, tapi doa adalah apa yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana kita menaikkannya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu semua juga bagian dari doa. Artinya apa saudara? Ada orang yang berdoa dengan begitu bagus, rangkaian kata-katanya begitu bagus, tetapi jika kehidupannya tidak sesuai dengan doanya, maka sama saja doanya tidak benar. Jadi itu sebabnya saudara kita perlu terus belajar, karena sekali lagi doa itu bukan sekedar permohonan, tapi doa itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terus belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini kembali saudara diberkati dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur 145 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara buat pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan,
dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menegaskan bahwa apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan tentang doanya dan apa yang dia alami. Dan itulah yang akan kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehubungan dengan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupannya ketika dia menghidupi apa yang dia hidupi sehubungan dengan doanya. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa dia mengalami dalam hidupnya bahwa Tuhan itu dekat kepada dia. Dia mengalami, dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam hidupnya, begitu dekat bagi dia. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami jawaban-jawaban doa saudara kalau saudara saja tahu, saudara sadar, saudara merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh di sana. Tapi saya percaya saudara akan begitu yakin doa-doamu akan dijawab jika engkau sadar dan engkau tahu bahwa Tuhan itu begitu dekat. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dia merasakan, dia percaya dan dia mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat kepada dia ketika dia hidup dalam doa. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkata, ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Lihat, Tuhan mendengar dia. Tuhan mendengar seruan-seruannya minta tolong kepada Tuhan. Wow, selain Tuhan itu begitu dekat dan ternyata Tuhan itu juga menolong dia dan mendengarkan seruan-seruannya minta tolong. Dan ayat 19 bagian pertama itu juga dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka hidup dalam doa, Tuhan melakukan kehendak mereka. Tuhan melakukan keinginan-keinginan mereka. Selain Tuhan menolong, Tuhan mendengar teriakan, dan Tuhan juga bertindak. Dia melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak mereka. Dan juga dikatakan ayat 20, saudara, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Janji Tuhan berikutnya juga adalah bahwa Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Luar biasa janji-janji firman Tuhan, saudara. Ketika pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia hidup dalam doa, ketika dia hidup dalam seruan kepada Tuhan, maka hal-hal yang dia alami, pertama, Tuhan itu begitu dekat kepada dia. Dan yang kedua yang dia alami, bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan mereka, teriakan mereka minta tolong. Dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Dan juga Tuhan menjagai mereka. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, yang hidup berseru kepada Dia. Dan hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, jika setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam doa, maka yang akan saudara alami jika saudara berdoa adalah Tuhan itu dekat kepada saudara. Dan Tuhan itu mendengarkan teriakan saudara, seruan saudara minta tolong. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara. Dan tentu saja kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan menjagai kehidupan saudara.
Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Saudara rindu mengalami Tuhan mendengar doa saudara, Dia dekat dengan saudara, Dia lakukan apa yang menjadi kehendak saudara, dan kemudian Dia menjaga, melindungi kehidupan saudara. Saya percaya semuanya kita rindu mengalaminya saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup dalam doa? Karena banyak kali kerinduan kita hanya berupa kerinduan saudara, tidak terucap, tidak terungkap dalam bentuk doa kepada Tuhan. Banyak kali apa yang kita rindukan supaya Tuhan kerjakan itu hanya merupakan kerinduan di hati kita, tapi tidak terucap dalam doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Hari ini hiduplah dalam doa. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdoa. Kalau saudara hidup dalam doa, maka Tuhan dekat dengan engkau, Dia dengar seruanmu, Dia lakukan apa yang menjadi keinginanmu, bahkan Dia akan menjaga, melindungi engkau, menyertai engkau. Dahsyat janji Tuhan bagi setiap kita saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah hidup dalam doa, apakah orang yang sudah berdoa dalam kehidupannya, dia menggunakan waktu-waktu untuk berdoa? Apakah dengan begitu semua yang dijanjikan ini tadi langsung terjadi? Apakah dengan demikian Tuhan langsung dekat dengan dia, Tuhan dengar seruannya, Tuhan lakukan apa yang menjadi keinginannya, dan Tuhan menjagai dia? Belum tentu saudara. Belum tentu, karena sekali lagi firman Allah berkata, kenapa kamu tidak beroleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa juga tetapi kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Artinya apa saudara? Langkah pertama, kita harus hidup dalam doa. Untuk mengalami janji-janji Tuhan tadi, kita harus pastikan bahwa kita hidup berdoa. Lalu kemudian, setelah kita hidup dalam doa, tidak otomatis itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus berdoa dengan benar, supaya kita mengalami apa yang kita doakan. Berdoalah dengan benar. Nah, doa yang bagaimana doa yang benar? Nah, itu yang kita lihat bersama saudara. Ada 3 ciri doa yang benar yang akan kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Doa yang dahsyat, doa yang akan membuat Allah menggenapi janji-janjinya adalah doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya dia berdoa dengan setia, tetapi dia hidup mengikut Tuhan juga dalam kesetiaan. Artinya dalam kesetiaan di sini ini merangkum seluruh kehidupan orang tersebut, bahwa dia harus hidup dalam kesetiaan, dan khususnya dalam kehidupan doanya, dalam seruan-seruannya, dia berdoa, dia berseru dalam kesetiaan. Ciri doa yang benar yang pertama yang akan membuat janji-janji Allah digenapi adalah doa di dalam kesetiaan. Setia berdoa. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menaikkan doa-doa saudara dalam kesetiaan? Ada begitu banyak doa yang dinaikkan sebagai bentuk sesuatu yang hanya sebentar saudara, hanya sebentar, hanya memulai. Sama seperti orang mau menanam benih, lalu kemudian setelah ditanam ditinggalin, lalu kemudian sekalipun mungkin benih itu bertumbuh, tetapi akhirnya rumput-rumput menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak bisa berkembang dan berbuah. Demikian banyak kali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang hanya memulai, tetapi doa itu tidak dalam bentuk kesetiaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu doa saudara dijawab, dan keempat janji firman Tuhan tadi juga digenapi dalam hidup saudara, maka doa yang saudara naikkan haruslah doa dalam kesetiaan. Setialah berdoa, setialah berseru, teruslah berseru kepada Dia, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Saudara tidak tahu bahwa mungkin
sebentar lagi, sekali lagi saudara mengetok, sekali lagi saudara berseru kepada Dia, di sanalah doa saudara dijawab. Ada mungkin saudara yang sudah berdoa sekian lama, begitu lama, tetapi sampai hari ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Saudara lihat Zakaria dan Elisabet, sampai masa tua mereka masih meminta keturunan. Artinya berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, sudah sangat mustahil, tetapi mereka pun tetap berdoa. Saudara lihat di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang seperti Hana misalnya. Dia berdoa, berseru, meneteskan air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya doanya dijawab. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, yang dinaikkan dalam kesetiaan, akhirnya doa tersebut dijawab oleh Tuhan. Saya suka dengan satu video di media sosial saudara, di mana di dalam video itu ditunjukkan dua orang yang sedang menggali tambang. Dan ketika dua orang itu menggali tambang sekian waktu lamanya, mereka terus berjuang. Tambang yang mereka mau gali adalah tambang mutiara, tambang benda-benda berharga. Jadi mereka menggali. Sudah sekian lama, sudah lama sekali mereka menggali. Tetapi salah satu dari mereka akhirnya menyerah. Dan dia bawa alat penggaliannya, lalu dia pulang dengan perasaan yang kalah, tidak dapat apa-apa. Padahal dari sisi kita sebagai orang yang menonton, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan beberapa kali galian lagi, maka dia tembus kepada barang berharga tersebut. Maka barang berharga tersebut akan dia peroleh. Tetapi sebelum menggali beberapa kali galian, mungkin sekali galian saja sudah ketemu, karena sudah sangat dekat. Tetapi sayang, dia sudah keburu menyerah. Tetapi ada di sisi lain, ada satu orang yang sedang menggali. Dia terus menggali, dan dia tidak mau menyerah sampai galian terakhir. Dia gali dan kemudian dia ketemu dengan harta yang begitu berharga itu. Jadi saudara, yang membedakan kedua orang ini adalah kesetiaannya dalam menggali. Demikian juga dalam kehidupan kita, kesetiaan kita dalam bermohon, dalam berseru kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena doa yang dinaikkan dalam kesetiaanlah yang merupakan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara juga pernah mendengar saya bersaksi bahwa satu kali ada orang yang mengetok pintu gereja tempat saya tinggal saudara, yang hari ini saya mengembalakan. Tetapi karena saya tinggalnya agak di belakang, maka saya kurang dengar ketukan itu. Tetapi saya akhirnya dengar bahwa ada orang mengetok. Lalu kemudian saya berjalan ke depan, saya buka pintu, dan akhirnya ketika aku buka pintu tidak ada orang di sana. Saya pikir berarti saya salah dengar. Tetapi akhirnya keesokan harinya saya ketemu dengan seseorang. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah pendeta, saya ketok, ternyata pendeta tidak ada di rumah. Padahal semalam saya perlu sekali, saya butuh ini." Saudara lihat itu, bahwa ternyata kalau dia ketok 1-2 ketokan lagi, saya sudah dengar dan saya akan buka pintu, dan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rindukan, dia akan dapatkan. Tetapi dia keburu sudah menyerah, lalu dia pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Padahal tinggal sekali ketokan lagi. Saudara, gambaran-gambaran ini semua mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan apapun dengan penuh kesetiaan kalau kita rindu melihat Allah mewujudkan janji-janjinya. Termasuk dalam doa-doa kita harus berdoa dalam kesetiaan. Kalau kita rindu doa kita dijawab, berdoalah dalam kesetiaan. Kalaupun mungkin sekian lamanya saudara belum mengalami jawaban doa, teruslah berdoa. Berdoa terus dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan. Bahkan saya pernah bersaksi juga saudara, bahwa satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa bagi saudaranya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Hamba Tuhan ini berpikir, jangan sampai aku menginjili orang lain tetapi saudaraku sendiri tidak selamat. Jadi dia menginjili saudaranya itu tetapi belum mau terima. Dan kemudian yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini adalah dia doakan terus saudaranya ini. Tuhan, selamatkan saudaraku, aku tidak mau orang-orang lain selamat tapi saudaraku sendiri tidak. Aku sangat bersyukur orang-orang lain selamat, tapi akan sangat bersyukur juga jika saudaraku diselamatkan. Tuhan tolong selamatkan. Dia terus berdoa, dia terus memohon, tetapi sayangnya saudara, sampai dia mati doanya tidak dijawab. Abangnya atau saudaranya ini belum juga bertobat sampai hamba Tuhan ini mati. Artinya apa? Doa yang dinaikkan hamba Tuhan ini sampai mati masih tetap dinaikkan. Sampai akhirnya dia menjelang kematian, dia masih berdoa bagi saudaranya ini. Apa yang menjadi kerinduannya paling akhir adalah supaya saudaranya ini diselamatkan, tetapi sudah sekian lama didoakan. Ternyata saudaranya ini tidak mau mengalami keselamatan, tidak mau menerima Yesus. Tetapi setelah hamba Tuhan ini mati, atas campur tangan beberapa waktu kemudian, saudaranya tadi menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya mengalami keselamatan dalam Tuhan. Dan akhirnya dia mulai terlibat dalam pelayanan. Dan akhirnya dia memutuskan diri untuk pergi ke sekolah Alkitab dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Wow, saudara lihat ini saudara. Ada seorang anak Tuhan yang berdoa bagi orang lain, berdoa bagi saudaranya, yang begitu keras kepala dan tidak mau bertobat. Hamba Tuhan ini terus berdoa sampai dia mati, dia masih berdoa, tetapi saudara, doanya tidak dijawab sepertinya. Karena sampai dia menjelang kematiannya, doanya belum juga dijawab. Tapi tahukah saudara, berapa waktu kemudian saudaranya ini menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian dia melayani. Artinya apa? Doa hamba Tuhan tadi itu dijawab kemudian setelah dia mati. Bayangkan, itulah cara Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita, itu menjawab seruan-seruan kita. Artinya dia pasti akan menjawab sekalipun belum hari ini. Sekalipun sudah sekian lama saudara berdoa, tetapi belum juga dijawab. Marilah terus berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bahkan sampai kita mati, doa itu masih bisa dijawab kepada orang-orang yang kita doakan. Teruslah setia berdoa. Saudara berdoa terus dan sampai menjelang kematian saudara, doa saudara belum dijawab. Tidak usah khawatir. Benih itu sudah ditabur dalam kesetiaan. Satu saat doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan janji-janjinya adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tersebut didengar apa yang menjadi kehendaknya dilakukan, teriaknya minta tolong. Tetapi orang yang berdoa yang bagaimanakah yang dimaksudkan? Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, doa yang didengar itu selain yang pertama adalah doa yang ada dalam kesetiaan. Lalu kemudian doa yang dijawab itu adalah doa orang-orang yang takut akan Dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang berdoa tetapi tidak takut Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa orang yang demikian? Terlalu banyak orang yang hidup dalam doa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa. Bagaimana doa-doa orang yang demikian bisa dijawab? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya, selain berdoa, dan berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dengan penuh takut akan Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang berdoa, tetapi yang mereka takuti adalah manusia, bukan Tuhan. Yang mereka segani adalah manusia, bukan Tuhan. Itu sebabnya ada istilah tentang doa bisik-bisik, saudara. Doa itu dinaikkan atau dipanjatkan di depan orang yang bisa atau mampu menjawab doanya. Lalu kemudian atau yang lain, saudara,
Dia berdoa lalu kemudian mengalaskan doanya itu dijawab, dia mengemis ke sana ke sini. Ada begitu banyak orang yang demikian. Tetapi saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan secara ajaib adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Dia berdoa tetapi dia juga sekaligus jalani hidupnya takut akan Tuhan. Jalani hari-harinya dia takut akan Tuhan. Di tengah keluarga mereka takut Tuhan. Di tengah pekerjaan mereka takut Tuhan dan tidak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya mereka mengerjakan apa yang merupakan ciri hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Terlalu banyak kita kadang membantu Tuhan, saudara, sehingga itu membuat kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Terkadang kita berusaha untuk menolong Tuhan dengan cara-cara yang salah. Salah satu misalnya, saya melihat ada di media sosial sekarang, saudara, ada orang yang membangun rumah ibadah misalnya. Lalu kemudian mengemis ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini dan mengemis kami sedang membangun. Lalu kemudian berkata bahwa saudara, kalau saudara diberkati saudara bisa menolong kami dan sebagainya. Dan ada begitu banyak orang yang seperti itu di zaman ini, saudara. Nah, itu yang saya kalau dalam konsep saya berusaha untuk membantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan itu begitu ajaib. Segala macam cara Dia bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Jalani saja hidup takut akan Tuhan dan jalani hidup dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan hiduplah takut akan Dia. Maka saudara akan melihat dan mengalami perkara besar. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan mengerjakan mujizat. Hari ini, apakah saudara hidup takut akan Dia? Kalau saudara hidup takut akan Dia, saudara akan melihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saya melihat saudara sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada umat-umat Tuhan yang doanya dijawab dan dijawab Tuhan. Tetapi ada umat-umat Tuhan yang doanya sulit sekali dijawab oleh Tuhan. Dan kalau saya lihat dalam kehidupan mereka, saya mengamati kehidupan mereka, apa yang membuat Tuhan menjawab doa orang tertentu, tetapi orang-orang tertentu tidak dijawab oleh Tuhan. Itu sangat ditentukan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. Saya menemukan malah jemaat-jemaat yang hidup takut akan Tuhan, jawaban Tuhan bagi mereka itu malah lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang dia sebagai orang Kristen, dia jemaat tetapi hidupnya tidak jelas, dia masih memegang dosa, melakukan perjudian misalnya, dan sebagainya. Orang yang demikian sulit sekali mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara tentang ibadah, mereka semua, baik yang mengalami jawaban dan yang tidak mengalami jawaban, sama-sama setia beribadah. Tetapi di balik itu cara hidup mereka sehari-hari itu sangat berbeda. Dalam mereka menjalani hidup mereka takut akan Tuhan, itu sangat-sangat berbeda. Dan Tuhan juga melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang berbeda. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada doa kita adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Kalau saudara tahu itu salah, sekalipun tidak dilihat oleh orang-orang lain, sekalipun tidak dilihat oleh seorang hamba Tuhan, kalau saudara tahu itu salah, saudara tidak akan lakukan. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dan doa orang yang demikian akan dijawab oleh Tuhan. Hiduplah berdoa, hiduplah takut akan Tuhan, dan alami jawaban-jawaban dari doa-doa dan seruan saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara,
Selain doa harus dipanjatkan dalam kesetiaan, selain doa harus dipanjatkan dalam takut akan Tuhan, maka yang berikutnya ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga, artinya doa mereka dijawab juga. Dengan bagaimana, saudara? Dengan hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka berdoa dan kemudian mereka mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Jadi selain berdoa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merebut dari Tuhan apa yang mereka inginkan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merampok dari Tuhan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu mereka. Dan kemudian ketika Tuhan tidak menjawab, mereka berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi aku, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara sanggup Allah kerjakan. Apapun yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menjalani hidup saudara? Apakah saudara hidup dalam doa dan saudara juga mengasihi Tuhan? Kalau saudara hidup mengasihi Tuhan, maka percayalah saudara akan hidup melakukan perkara besar. Saudara akan lihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang paling mustahil bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan. Ada situasi yang tidak masuk akal, ada situasi yang sulit saudara pikirkan mungkin dalam hidup saudara. Teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Ada kesulitan, ada beban, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan dan teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa. Saudara, sekali lagi juga saya melihat di dalam kehidupan jemaat bahwa jemaat yang hidup mengasihi Tuhan dari tindakan mereka, mereka melayani Tuhan, mereka hidup menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan dalam ibadah mereka, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka juga tunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan dan juga hidup mengasihi Tuhan. Maka orang-orang yang demikian akhirnya mengalami jawaban doa berbeda dari yang lain. Saya ingat saudara, satu kali ketika saya masih anak sekolah minggu dan kemudian masuk ke remaja, saya ingat pada waktu itu ada seorang anak muda yang begitu setia menjadi guru sekolah minggu, begitu mengasihi Tuhan. Orang sering mengejek dia saudara, karena bisa dibilang hanya dia laki-laki pada masa itu yang begitu setia beribadah, begitu setia melayani. Tapi ketika orang-orang mengejek dia, dia terus hidup melayani. Dia terus setia melayani. Dia mengajar sekolah minggu. Dan akhirnya apa yang saya lihat saudara hari ini, bahwa orang ini hari ini menjadi pejabat di pemerintahan. Orang ini berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang mengejek itu hari ini masih ada di kampung sana dan keadaannya sama saja dan ada yang lebih parah malah. Tetapi orang ini akhirnya menjadi pejabat di pemerintahan, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sangat wajar, karena dia hidup mengasihi Tuhan. Bahkan sekalipun ada ejekan-ejekan, dia hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan, dia tetap hidup mengasihi Tuhan. Maka akhirnya doanya dijawab. Hari ini, kalau saudara menghadapi tantangan dalam hidup saudara, masihkah saudara bisa hidup mengasihi Tuhan? Kalau hari ini pergumulanmu terus makin larut dan bebanmu makin berat, apakah saudara masih hidup mengasihi Tuhan? Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami selama ini, dan sekalipun doa-doa saudara mungkin belum dijawab oleh Tuhan sampai detik ini,
Saya tegaskan kepada saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sampai saudara melihat kedahsyatan Tuhan. Sampai saudara melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar dikerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan itu akan terlihat bagaimana tindakan-tindakan saudara, bagaimana saudara melayani Dia, saudara mengerjakan sesuatu di gereja tempat saudara beribadah, saudara berbuat sesuatu, saudara mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk saudara mengasihi Tuhan. Saudara hidup dalam doa penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu juga bukti saudara mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saudara bisa kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Kerjakanlah supaya saudara mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saudara mengalami janji-janji Tuhan dan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sama-sama kita telah renungkan. Bahwa supaya doa-doa kita dijawab, maka kita harus berseru dan berdoa kepada Dia dalam kesetiaan. Setialah ikut Tuhan, setialah berdoa, maka doa saudara akan dijawab. Ia juga menjawab doa dan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu akan dijawab oleh Tuhan ketika kita hidup takut akan Dia. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Doa mereka dijawab dan mereka dijaga oleh Tuhan ketika mereka hidup mengasihi Dia. Jadi saudara, hiduplah mengasihi Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, di ayat 21 pemazmur ini berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji-muji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab seruan-seruannya, setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, maka pemazmur berkata, mulutku memuji-muji Tuhan, mulutku mengucapkan pujian bagi Dia, dan biarlah semua orang memuji Dia. Artinya saudara, pemazmur ini menyaksikan bahwa dia memuliakan Tuhan, dia sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saya rindu setiap saudara penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulut saudara penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, karena doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana supaya doa saudara dijawab? Berdoalah dalam kesetiaan. Berdoalah dengan takut akan Tuhan, dan berdoalah dengan hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya berdoa jawaban-jawaban doa digenapi dalam hidup saudara, dan saya berdoa Tuhan memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memampukan saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kesetiaan, dan Tuhan memampukan saudara untuk hidup mengasihi Tuhan setiap saat. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan melihat kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang tahu segala perkara dalam kehidupan mereka. Ada doa-doa yang sedang mereka panjatkan saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang mereka naikkan dalam kesetiaan. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Mungkin ada yang sudah berdoa puluhan tahun. Sudah begitu lama mereka berdoa
Tapi sampai detik ini mereka belum mendapat jawaban doa. Tapi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kalau kami rindu mendapat jawaban doa, kami harus takut akan Engkau, kami harus berdoa dalam kesetiaan, dan kami harus mengasihi Engkau. Nah, itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum dijawab. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum mengalami jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong, ajar mereka tetap setia berdoa, tetap takut akan Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengalami jawaban-jawaban doa mereka. Biarlah anak-anak-Mu mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba rindu ya Tuhan, supaya mereka kelak akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan menjawab kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang menjawab doa anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat renungan ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker,
Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker, sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan,
Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan.
Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu
di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.